Jam telu tangi aku bablas neng buri, raup karo miso aku ora lali. Sayur turahan wingi tak panasi, saanane penting anget tur maregi. Semangat rawat ka isih dina kepisan, tekan seminggu aku tahan godaan. Wulan poso wulan sing penuh kenikmatan, nunggu imsak karo utut ning titisan. Minggu keloro wis rada bento, tangi mes sahur 3 jam wis setengah 5. Bingung rasane anggonku ming lakoni posong, kira-kira kuat ora. Selamat malam Mas Apan. Selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah baik sekali. Sehat jiwa raga? Jiwa dan raga, hati juga sehat. Asik. Apan Yuman. Iya. Itu nama asli atau nama panggung? Itu nama panggilan sih. Nama panggilan. Nama panggilan yang sekarang menjadi nama panggung. Nama panggilan. Sebenarnya banyak, cuman apa namanya, untuk sejak adanya aku main musik lah istilahnya. Sejak aku main musik itu dulu kan nyebutnya Human Brother. Jadi ada band Human Brother. Aku di situ terus dari situ aku sering dipanggil Apan Yuman gitu. Untuk meneguhkan bahwa musiknya reggae itu ya. Ya, yoi, Yuman. Ya itu. Dapat ide Yuman dari mana ya? Yuman itu Sejarahnya gitu. kalau reggae kan pasti Yuman gitu, pasti itu loh. Terus untuk yang ngasih nama dulu itu yang apa namanya, yang Human Brother itu dulu ada salah satu seorang opo yo Mas Aan namanya. Mas Aan itu dulu yang ngasih nama Human Brother tahun 2012 itu kan duo dulu saya sama temen, terus dikasih nama Human Brother. Dan sekarang dulunya jadi sendirian. Sekarang jadi sendiri, grup tapi sendiri. Aduh, grup sendiri ya. Ya pokoknya itulah Mas. Sekarang kan sendiri, jadi nama asli saya Apan, jadi Apan Yuman, dilanjutin seperti itu. Dan karya terbarunya itu Minggu Kloro ini yang terbaru, yang paling itu baru. Ceritain tentang apa sih Mas? Itu sebenarnya lagu tentang puasa Mas, tentang puasa. Jadi bukan untuk saya pribadi, tapi teman-teman lingkungan saya ini biasanya kalau di bulan puasa hari pertama, minggu pertama itu masih oke, so-soan yes gitu loh. Mbok poso tenan ora ngerti. Tapi setelah minggu kedua itu wis lekas males-malesan kayak gitu toh. Nah, terus mbok kuwi wis apa ya, intinya udah males itu. Jadi kayak bangun kesiangan. Terus nanti kalau udah bangun setelah imsak kan jadi bingung. Poso ra yo, nek poso kuat ora, istilahnya kan kayak gitu. Itu cerita minggu loronya di situ. Artinya liriknya dari hal-hal yang terjadi di sehari-hari gitu ya. Kalau yang ini ya, soalnya saya kemarin coba pas nulis ini, coba mencari istilahnya, saya membikin agak gimana, ternyata nggak bisa. Terus ya wis lah, aku nek posong ini kita tulis wae istilahnya apa adanya lah kayak gitu. Dan itu berlaku untuk saya juga itu. Dan respon publik sejauh ini menurut jenengan? Alhamdulillah baik, maksudnya itu bagus, istilahnya responnya itu lumayan kenceng sih daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kenceng, cuman ini kok alhamdulillah mungkin pas aja momennya ya, ini bulan puasa ya. Dan setelah Apan Yuman, artinya sendirian ya sekarang? Iya, ya, sendiri. Nah, itu dalam bikin musiknya dibantu full band atau dibikin sendiri? Enggak, kalau untuk produksi musik, untuk kertas rekaman saya sendiri. Saya sendiri semua, istilahnya kayak gitar semua saya sendiri, kecuali pas take vokal. Take vokal saya dibantu sama Mas Giri Mailangkai. Itu yang memproduksi juga. Artinya isi drumnya, kemudian sound nya itu Semua. Iya. Itu jadi drum saya kan enggak
belum bisa main drum juga lah. Ya iso tapi ming tak duduk tok. Jadi saya pakai MIDI. Seperti itu. Selain Minggu Keloro, lagu-lagunya apa aja? Selain Minggu Keloro untuk yang pertama itu Tontong Bolong. Tontong Bolong, terus single kedua itu Kopi Pahit, dan yang ketiga ini Minggu Keloro ini. Gitu. Rencana bikin album? Untuk album sementara ini belum belum terpikirkan. Yang penting lagu-lagu dulu lah. Nanti mungkin kalau udah berapa baru kita pikirkan sama tim. Gitu. Oh, ada timnya ya? Ada timnya banyak ini, yang banyak yang bantu. Masa ke tim tapi bayaran. Nggak apa-apa nanti ya? Iya. Ngambilnya jalur reggae ya? Saya reggae garis keras. Reggae garis keras. Yang yang tradisional atau? Reggae-nya itu gini. Jadi garis besarnya itu reggae, cuman saya kan nggak cuman di reggae. Jadi setiap lagu itu pasti ada campurannya. Misalnya kayak di lagu yang Tontong Bolong yang pertama itu kan reggae-nya reggae dancehall. Terus yang lagu Kopi Pahit itu lebih ke rocksteady. Dan yang Minggu Keloro ini ada nuansa Timur Tengah, ada nuansa qosidah, dangdut ada, metal ada sedikit itu, Chinese juga ada, seperti itu. Jadi saya mencoba untuk ya apa sih tak pingin lah istilahnya gitu. Jadi nggak ada beban pas saya bikin gitu. Dapat idenya dari mana? Ketika masukin kan ada klipnya agak ngerok gitu ya? Ya. Klipnya ngerok, terus soundnya agak Timur Tengah ya tadi? Iya itu mas intronya itu ide dari Timur mana? Tengah. Ide ini sebenarnya biasanya datang tiba-tiba kalau udah pusing. Misalnya aku mikir kita kepiye yo. Jadi kan wis bunek ora nemu-nemu. Misalnya aku terus kayak kemarin bikin aja Timur Tengah, terus nanti kan aku konfirmasi dulu sama Mas Gary sama teman-teman. Enak nggak Mas kayak gini? Nggak apa-apa, coba kamu aja. Biasanya kan Mas Gary yang benerin tuh istilahnya kayak oh ini nggak ini kurang gini itu Mas Gary yang benerin. Soalnya saya kalau bikin itu biasanya nafsu Mas. Soalnya aku pernah main dangdut juga tuh, main dangdut. Jadi nek ngisi dangdut kono ke pengine wewe istilahnya ngelite iki pengine akeh. Cuman nanti yang ukur itu biasanya Mas Giri sih. Ini kurang, ini berlebihan kayak gitu. Bagi saya kan ini reggae-nya kan semacam angin segar. Ketika katakanlah reggae yang beredar di Jogja ini sekarang kan full band, kemudian nuansa Timur Tengahnya mungkin jarang diambil, tapi Mas apa sih bisa mengambilnya? Nah, sejak kapan sih merasa oh aku seneng reggae nih, atau aku harus jalur reggae gitu? Kalau seneng reggae itu udah dari tahun berapa ya? Itu awal saya di Babarsari Mas. Saya kerja di sana, terus tetangga tempat yang saya tempati itu, tangganya itu Mas Yanto Marapu. Vokalisnya Marapu itu. Jadi dulu belum ya cuma tahu ini reggae, tapi nggak terlalu suka banget. Setelah sering dengar Mas Yanto gitaran, walaupun lagunya nggak mudeng dulu itu, terus tanya-tanya gini-gini ceritanya ini, terus dikasih tahu siapa artis-artis gitu kayak Bob Marley dan lain-lain. Terus dulu kan ke warnet nyarinya, ke warnet. Oh reggae itu, oh jebule enak ya. Istilahnya kayak beatnya itu saya banget, beatnya itu masuk ya. Seperti itu sih awal, sekitar tahun 2007 itu aku masnya udah ngerasa wah aku seneng reggae istilahnya kayak gitu. Selain dangdut, tapi pas saat itu soalnya dangdut juga masuk banget, soalnya aku ikut orkes pas tahun itu. Terus pengaruh terbesar dalam karya-karya Mas Sapan, musikus reggae-nya? Saya ke ini Alpha Blondy. Alpha Blondy kalau untuk yang luar negeri ya Bob Marley jelas. Terus kalau untuk Indonesia kayak Mas Tony Q, Steven, ya banyak lah. Kalau Jogja kayak Breakfast Boy. Kalau dulu sih ada band RW itu, Sky itu. Ya banyak pokoknya Mas. Banyak banget untuk itu. Karena saya sering dengerin, sampai istilahnya playlist saya itu emang banyak reggae-nya kayak gitu. Lebih banyak reggae saya. Ada rencana mungkin apa nyaman tambah personal gitu? Belum sih. Masnya belum itu
belum ada yang mau mungkin. Istilahnya kayak apa ya? Ya mungkin menurut saya ini, wah, iki aku banget. Ini menurut saya ini passion gitu. Maksudnya udah ketemu. Passion, bener passion ya. Istilahnya kayak gitu. Cuman mungkin orang lain yang istilahnya kayak ayo ngeband wae, kan belum tentu Mas. Belum tentu. Wah, iki ra iso. Dan aku nek misale wis ana band ngono iki biasanya sok oke. Ini loh istilahnya ono misalnya orang gundul telung gundul iki musiknya ngene wae dadi kan aku serap bebas. Istilahnya kayak gitu. Dia adalah bebas ya. Bebas. Human bebas. Dia ada rencana terbaru nggak setelah minggu peluru gitu? Mau ngapain? Ada Mas, lagu sih, tetap produksi lagu dulu. Insya Allah habis lebaran lah kita produksi lagi, kita melanjutkan. Sebenarnya lagu itu udah dipersiapkan banyak Mas. Soalnya ini Apan Human itu kan nerusin dari tahun 2012 sebenarnya. Oh, Yaman Brother. Yaman Brother itu kan dulu udah sempat rekaman tapi belum selesai. Lalu tahun kemarin ini baru apa namanya? Aku ketemu sama Mas Gary, ngobrol-ngobrol itu. Nah, terus istilahnya kayak aku malamnya bikin beat sama si temanku si Jai itu. Bikin beat si Jai kan ngobrol. Lagumu ki copyright ki apik lho, ngopo ora direkam? Kowe kan saya wis iso ngerekam di sini juga. Nah, terus yo aku lagi wae. Istilahnya kaya ke-trigger, wah iki enak banget iki tak gawe. Tapi aku bikinnya itu emang steady banget emang aku lagi seneng-seneng steady to. Breakfast Boy ngono kae lagi seneng-seneng. Nah, terus sorenya malam aku bikin terus sorenya itu Mas Gary kesini itu servis itu charger laptopnya rusak, servis kesini sekalian ngobrol nanyain dulu itu Human Brother kurang apa ya, yang mana Mas, sok-sokan itu. Yang mana Mas, itu yang rekaman itu kayaknya kurang vokal sih. Nah, terus dia kan nanyain nggak mau kamu lanjut lagi po, ya pengen. Terus tak ceritain kalau malam aku udah bikin gini. Nah, terus itu aku ngomong sekalian musiknya gini bebas terserah kamu. Wah ini, ya istilahnya kayak gini, pengennya kan dibebasin kayak gitu. Jadi, wah aku pengen nggak pengen nih, dan Mas Gary pun nggak pernah, oh itu nggak usah kayak gitu, nggak pernah sih, bebas aja. Jadi aku merasa, wah iki nggonku banget iki, istilahnya kayak gitu. Kali kalau Mas Apan dan berkarya itu dalam liriknya sosial atau kehidupan sehari-hari atau mungkin mengarah ke politik itu? Untuk lagu-lagu saya kebanyakan ke sehari-hari Mas. Istilahnya saya kan kurang paham tentang politik, tentang apa-apa. Pokoknya aku lagi pengen nge lagu tentang iki, ya wis nulis bae. Lebih ke sih, yang pernah tak alami kayak gitu. Misalnya kayak putus karo pacare tapi ora ding. Terus misalnya lebih ke bahagia sih, aku lagu-lagunya lebih ke bahagia. Nek Jogja niki ndlogok istilahnya kayak gitu. Lagu-lagunya liriknya itu lebih ke ndlogok, istilahnya kayak aku bar diputuske iki ya wis nek cah nom-nom Jogja nongkrong ngono kan ceritane kan cerita sing curhat sedih Mas. Biasanya kan curhate ben lah ngopo to sesuk golek eneh sok-sokan kuat istilahnya kayak gitu. Berarti artinya udah ada apa tadi, tong-tong bolong ya? Tong-tong bolong itu. Tong-tong bolong itu kalau itu sebenarnya lagu mainan anak-anak. Jadi itu di situ ada 3 lagu sebenarnya. Cuman aransemen ulang. Dulu kan saya nongkrong di mana? Tambak Boyo, Tulan ora. Ini Tulan wae sih. Wah ngerti maksud iki. Nah, di situ di Tambak Boyo itu terus gitaran. Aku ngiling-ngiling sih cuman nongkrong bolong enak iki. Tak gitari kuncine ming kuwi wae. Ternyata terus Caca, iso nggo lagu yo. Nah, aku mikir ternyata iso digitari yo. Nah, terus itulah. Itu awal mula ada Human Brother dan sampai sekarang jadi Apan Human ini. Itu lagu Tong-tong Bolong itu. Kalau bisa ada bocoran nih yang setelah Minggu Peluru tentang apa itu? Itu bocorannya garis besar lagu aja ya. Itu lebih aku pengen ngangkat unggah-ungguh Mas. Jadi unggah-ungguh yang sekarang ini kan misalnya aku lewat ngarepe wong tua lagi ngopo lah, jarang paling mbah ngono tok wis tanpa dingklo, kadang wis ra tekon. Aku pengen ngangkat seperti itu, istilahnya itu kan budaya yang harus
kita jaga istilahnya unggah-unggah wong Jawa ki aja nganti luntur. Pengen ngangkat yang seperti itu aku. Yang terbaru nanti. Ya yang insya Allah habis lebaran lah kita produksi itu. Rilis single di saat pandemi ya. Apalagi saat pandemi lah. Iya, saat pandemi. Iki sih pandemi yo. Ini masih pandemi. Masih tak ya? Masih. Mungkin ya. Dulu pas zaman Brother juga ada single kan ya, katakanlah bolong-bolong dan lain-lain kan. Iya. Ada bedanya enggak? Ada di lebih di musiknya sih bedanya. Itu. Jadi kalau yang dulu itu versinya agak akustik, kalau yang sekarang lebih ke full band. Bedanya di situ sih. Dan ketika karyanya sekarang harus apa-apa secara digital itu ada kesulitan sendiri enggak? Kalau untuk itu kan udah tak pasarin sama Mas Gary. Jadi aku sementing gawe. Jadi kepi-kepi mumet ya sono Mas. Aku kan mumet gawe ini. Kayak gitu. Bukan nggak pengen tahu, aku sudah pengen tahu, cuman iki ternyata tak pelajari kok angel banget ya wis ono sing bantu ya wis Mas Gary wis. Fokus ke karyanya. Iya, fokus ke karya. Nggak ingin mengangkat seputar pandemi ya. Sebenarnya pengen Mas. Cuman pernah bikin tapi nggak di Apan Human sama teman lain di band lain. Pernah tentang pandemi itu. Cuman kalau Apan Human kan lebih ke inilah hiburan lah, nyati pengen menghibur, makanya dari musik dan lirik kita lebih ke yang asik-asik gitu, yang lebih ke gitu Mas. Dapat ciri khas dari. Wah, tapi lu selawas Mas Dari banget ya. Dulu kan yang lebih banyak nya itu kan Mas Tony Q toh. Terus gitaran Dindi kan mesti kuwi. Sampai sekarang ke bawah terus Mas. Dan itu nggak bakal hilang nek Human itu. Kalau dulu kan lebih ke Human. Istilah kata-kata Human sering keluar, kalau yang ini kayaknya belum ada sih. Human itu belum ada sih. Lebih banyak nya. Itu untuk yang sekarang-sekarang ini. Kalau yang dikeluarkan ada Timur Tengahnya dan lain-lain. Iya. Jangan lagi nih kalau yang terbaru mau kasih unsur apa? Jawa. Jawa lah. Soalnya kita kan ngangkat Jawa tuh. Entah itu dikasih apa belum sih. Pokoknya lebih ke Jawa sih. Ke Jawa. Soalnya pengen ngangkat orang Jawa itu istilahnya kayak apik, maksudnya itu tak rasake seandainya iso kaya mbiyen cah cilik iso klamit mbah kayak gitu kan. Di saat ini loh maksudnya kan keren banget tau, sesuatu banget seandainya masih bisa seperti itu. Ketika mastering oleh Mas Gary, untuk pengisi musiknya tetap jenengan sendiri ya. Gitar itu iya sendiri semua. Iya. Drumnya drum semua. Jadi paling sama Mas Gary drum itu saya kan bikinnya pakai MIDI seadanya itu toh. Paling dipoles ulang sama Mas Gary kayak gitu. Dan untuk gitar lain-lain itu sendiri semua kecuali vokal tadi. Kalau vokal take-nya di studio sama Mas Gary. Soalnya saya belum tahu teknis itu untuk miking atau apalah itu, belum paham seperti itu. Jadi gitar juga sendiri ya? Sendiri semua. Seadanya pokoknya. Sejak kapan bisa bermusik kan? Bermusik itu sejak kecil Mas. Dulu musiknya keprok. Tahu keprok? Rebana kan kepruk-keprukan toh istilahnya. Itu rebana hadroh. Di kampung hadroh saya. Sholawat itu. Jadi sebenarnya itu beda Mas. Sedikit bercerita itu antara hadroh sama sholawatan itu beda di lagu-lagunya. Jadi kayak sebenarnya ada pemisahnya gitu sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan udah modern, jadi apa-apa udah bisa semua. Kalau dulu beda. Istilahnya kayak sholawat sama hadroan atau sholawatan itu beda. Itu dari kecil udah terbiasa dengan musik ya? Iya. Bapak sih yang ini, bapak kan guru hadroh. Bapak. Terus kalau untuk ke alat musik modern itu di grup sholawat juga sih. Jadi perjalanan asik. Apa namanya, pokoknya ada pergeseran dari klasik sholawat hadroh klasik ke modern. Jadi hadroh modern itu ada tambahan organ sama bass gitar gitu. Jadi saya tak pelajarin itu organ, main organ sama bass seperti itu. Itu sekitar umur 6-7 tahun lah. Udah ya. itu grup musik ayahnya tadi. Iya.
tapi belum tahu kunci. Untuk di organ sama bass itu. Di organ udah. Ritme dangdut itu udah bisa, cuman di bass belum tahu. Itu kalau tahu kunci gitar sekitar umur 13 tahun. Tahu kunci gitar di GA Peter Pan lah itu. Peter Pan aja. Dan di Jogja sejak tahun berapa? Di Jogja tahun 2004 akhir kayaknya. 2004 akhir. Soalnya gempa itu 2006 aku udah di Bantul. Gempa itu. Dan makin terasa bakat musiknya di Jogja ya. Di Jogja itu tapi pas sih. Makanya kalau merasa aku semusik ngono maksudnya. Nggak ngerasa ngono sih Mas. Cuman alhamdulillah di lingkungan sini itu maksudnya kowe gitar yo, kowe sok iso gitar misalnya kayak gitu. Kowe nyanyi lagu iki apa kayak gitu sih. Bukan yang merasa aku iso ini, enggak seperti itu sih. Dan orang yang bisa gitar ternyata berguna ya. Berguna banget. Iso dindelke, misalnya kayak mau nongkrong tambah boyo ora ono aku kan sepi to. Telepon ning gitari. Kemudian band pertama masih ingat enggak? Band pertama nggak punya nama. Kalau band-bandan di Jogja pertama nggak ada namanya. Ya ming waton mlebu studio kayak gitu sih. Terus di situ aku mulai terheran-heran sama alat musik modern, ngerti gitar listrik, koyo ngene, efek itu kayak gitu. Oh ngene iki yo. Jadi masih takut itu loh. Ora wani nyetel kayak gitu. Itu di Donggelan. Di studio juga. Di Donggelan. Di pabrik Mas, di pabrik mebel itu dulu kan kerja di sana di mebel itu. Terus ya beberapa teman kan wis udah pengalaman musik toh, cuman terus aku diajak yo melu ae. Saat itu aku tahu gitar genjeringan itu beberapa kunci aja sih, dan lagi ngetren pop ngono kae aku yo melu. Jadi ning jero studio ki ming ngopo ngono lho, isi bingung ngarep ngopo, tapi seneng banget iso nyekel gitar listrikmu, seneng banget. Saya kelingan aku rasane itu masih sekarang kayak ngopo senengin. Ngobrol soal tadi kelingan ketika bikin lagu yang teringat apa sih? Yang apa? Yang teringat ketika bikin lagu itu yang momen-momen apa yang teringat di benak Mas Apan? Maksudnya di setiap lagu? Di Tong Bolong ataupun Kopi Pahit. Jadi kalau di Tong Bolong itu nggak sih, sebenarnya kita cuman pas nongkrong, terus itu kan lagu dolanan sing Tong Bolong gitu toh, terus digitari. Maksudnya tak kasih kunci gitu dulu. Oh enak kayak gitu, nggak ada momen yang serius, nggak ada. Kalau di Kopi Pahit itu sih, itu ada momen juga sih. Itu aku pas pagi-pagi di studio Rockstar, aku lagi ngobrol sama Mas Yogi yang sekarang tinggal di Solo itu terus cerita masalah kopi-kopi, terus gitaran berdua gawe lagu. Itu menceritakan tentang anak kos sih Mas. Anak kos terus koncone dolan, temennya main itu terus mau bikinin kopi tapi ya wis ra ndidit tanggal tuwa to. Gulanin tak ya sanane opo pahit ora apa-apa. Mboten gawake koncone miso-miso ngono kae. Lah piye meneh onone to, tapi tetep friend kayak gitu. Seperti itu Mas. Kalau yang minggu keloro ini lebih mengingat puasa tahun-tahun lalu lah. Aku kalau puasa tahun lalu itu biasanya seperti itu. Tapi semoga untuk puasa ini lulus. Lulus ya. Jangan ada males maksudnya loh. Wingi-wingi ya lulus. Bicara tentang musik reggae nih, gimana sih Mas Apan melihat musik reggae sekarang ini? Musik reggae sekarang? Iya. Musik reggae sekarang sih bagus-bagus Mas. Maksudnya itu istilahnya apa ya, berkembang istilahnya. Kayak aku jadi, kalau dulu di lingkungan saya mati pas aku ngamen dulu reggae itu istilah kayak ya nek nggo ngamen reggae kurang sih, lebih ke pop-popan gitu nek buat ngamen. Itu dulu kan karena lingkungan cuma segitu toh. Terus kalau sekarang ini jadi sejak aku main musik itu istilah kayak wis ngerti band-bandan dan lain-lain itu dan seneng reggae. Saya suka banget band reggae. Biasanya kayak gitu, berarti kan artinya berkembang. Reggae itu berkembang. Seperti itu Mas. Itu dan menurut pandangan saya. Melihat reggae di Jogja? Reggae di Jogja ya kurang sih. Maksudnya aku kurang paham juga.
Ya tapi anu Mas, kalau untuk yang baru-baru saya kan belum istilahnya belum melihat semua, ya, belum tahu. Oh iki ono band iki belum tahu juga. Cuman kalau band-band yang lama itu ya masih aktif sampai sekarang loh. Yang band-band reggae yang lama itu sampai sekarang masih produktif juga. Itu soalnya Marapu ya yang udah pindah. Ya Marapu kembali yo. Dan kembali lagi soal perjalanan di musik ya. Ya. Hal apa sih yang diinginkan apa Nyoman itu dalam bermusik? Menghibur intinya menghibur itu aja lah sebenarnya. Pengennya ya bermanfaat ya nek untuk orang dan orang itu merasa terhibur kan mungkin bermanfaat istilah kayak gitu. Lebih ke situ sih. Dan sejauh ini Ya alhamdulillah. Walaupun nggak banyak orang yang suka sih, tapi banyak juga yang suka istilahnya kayak gitu. Banyak yang suka. ketika sekarang dunia digital ya, Ya. lagu-lagu ada di medsos-medsos, resah nggak sih ketika katakanlah oh laguku mungkin baru ratusan, lagunya orang lain udah ribuan katakanlah. Resah sih enggak ya. Jadi kayak itu malah memicu kita harus semangat aja sih. Jadi biar misalnya kayak itu bikin lagu kok baru berapa hari yang nonton udah banyak ribuan. Nah, aku kok mingsak ini. Aku enggak resah sih, malah aku kudu iso piye ya carane. Istilahnya kayak gitu, memicu biar lebih kreatif aja sih. Berarti kalau dia viewernya banyak itu kan berarti dia emang bagus. Kalau kita dikit kan berarti kurang bagus, istilahnya kayak gitu. Jadi memicu biar kita lebih bagus aja, banyak belajar sebenarnya. Dan di era sekarang mungkin nggak ada alasan lagi ya untuk tidak berkarya bagi Mas Afan. Nggak ada sih, nggak ada alasan kalau untuk sekarang. Karena bisa sendiri juga ya. Iya. Alhamdulillah istilahnya kayak alat walaupun nggak bagus-bagus tapi ada untuk produksi. Terus keluarga juga mendukung, terutama kan keluarga. Kalau kita bisa produksi tapi keluarga nggak mendukung kan nggak mungkin jalan. Itu. Terus ketiga banyak teman-teman yang mau support juga itu. Itu yang paling penting, teman-teman yang support. Jadi kalau sampai sekarang ini nggak istilahnya kayak nggak mau produksi itu, bodoh banget sih. Istilahnya kayak sayang banget tuh istilahnya. Wis kesempatan dalan wis ono ngopo ora lakoni istilahnya kayak gitu. Berarti pandemi itu bukan alasan untuk tidak Bukan, berkarya, bukan. Ini malah kesempatan untuk berkarya. Soalnya kalau nggak ada pandemi, istilahnya ini ada hikmahnya juga karena pandemi itu. Nggak ada pandemi mungkin kita masih nyambut gawe rono ini keluar, dan Bali nyambut gawe sibuk, kesel, ya wis turu, nggak ada kesempatan. Ini makanya di rumah aja, di rumah aja. Nonton Minggu Keloro. Minggu Keloro. Itu ada video klipnya ya? Ada di YouTube. Bikinnya di mana? Bikinnya di Parangkusumo itu, di Gumuk Pasir. Oh, Di Gumuk Pasir. berapa lama itu ide pembuatan sampai selesai gitu? Ide pembuatan kayaknya 1 mingguan. 1 mingguan ide pembuatan, terus ngobrol-ngobrol. Kayaknya cuma 2 kali ketemu sih. 2 kali meeting ya bahasanya ya. Bahasanya meeting ya. Ya ketemu itu ngobrol terus ya itu langsung produksi. Produksinya jadi kayaknya hari Minggu itu kita ngambil gambar, hari Selasa pas tanggal 1 puasa itu udah selesai, kebut pokoknya. Videografi sama editornya soalnya keren. Wah itu jadi iso dikebut. Apa sudah biasa deadline gitu ya? Iya. Ceritanya tentang apa itu di video klipnya? Video klipnya itu ya mungkin kalau yang baru nonton misalnya itu mungkin akan nebak kalau aku sedang mencari, aku seorang musafir dan mencari seorang istri atau pacar istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak, itu di akhir cerita itu karena sebenarnya aku mencari sendal yang tertukar di masjid istilahnya kan kayak gitu. Jadi ceritain seperti itu. Dan ada jinnya itu ya? Ya, jin ranggena. Pakai karet ya? Iya. Itu teman-teman yang punya ide keren pokoknya. Tim apa Nyoman itu emang jos pokoknya. Syuting berapa hari itu? 1 hari. 1 hari. Dari pagi itu sampai jam 1 kayaknya. Jam 1 baru selesai syuting. Wis panase ngono ae Mas pokoknya. Ning Parangkusumo, Gumuk Pasir. Wah, matahari ini pas bersahabat banget. Pengen mendekat itu rasanya. Wah, panase.
Ya, tapi alhamdulillah nek hasilnya kayak ini alhamdulillah yang paling kelihatan di Spotify. Di Spotify ini responnya bagus alhamdulillah. Yang Minggu Keloro itu ya? Minggu Keloro sama Kopi Pahit ini bagus banget. Berarti yang udah ada video klipnya, Kang Bolong sudah Ada semua, sudah ada semua. Kopi Pahit juga udah ada. Ada semua. Kopi Pahit. Oh ya, Kang Bolong tuh di sawah itu ya? Yang di sawah. Kalau Kopi Pahit itu di salah satu kafe di sini dekat. Ini. Kenapa kok bisa dapat ide di sawah ini? Kang Itu Bolong. Pak produser itu yang punya ide pertama nih. Nggak tahu sih kok tiba-tiba di sawah. Aku wis melu ae ya. Tapi itu yang malah malah ya banyak orang yang wah, wangun iki. Ya wangun ngene aku piye. Jelas kayak gitu toh. Nah, juga dengan muka yang standar itu. Standar, datar, lawas. Datar. Aku ya kangelan sakjane Mas, walaupun aku sih wong lawas sakjane to, tapi nek connection ngono ki rada sih koyo asem iki iso ra yo. Diceritain misalnya ditawarin, "Kamu kalau kayak gini mau nggak dikasih contoh siapa aku lupa bandnya." Mau Mas, apa-apa gelem wae aku iki. Istilahnya kayak gini Mas, jadi aku punya musik seperti ini tapi seperti ini udah diterima. Aku seneng banget Mas. Jadi untuk yang lain-lain misalnya kayak Gus Nel Audio yang mixing mastering itu mau di gimanain mixnya terserah. Terus nanti yang videografi itu nanti konfirmasinya kan sama ini, sama rembukannya sama Pak produser toh, sama Mas Giri mau gimana. Terus aku manut. Poin intinya laguku diterima itu seneng banget Mas. Jadi mau dibikin gimana? Oke. Terus pokoknya oke aja kayak gitu. Dan dua orang yang selalu ada di video klip Itu temen. anggota apa namanya Mas? Bukan anggota tapi berperan penting gitu. Soalnya apa Nyoman kan solo Mas. Solo. Cuman dia itu ya konco kental istilahnya kayak gitu loh. Tiap hari kesini. Terus produksi juga ikut nimbrung istilahnya kayak gitu. Ini aku pas gitar walaupun temanku yang satu ini orang ngerti toh. Orang enak gitare. Kadang-kadang ngerti apa toh gitu. Seperti itu sebenarnya. Tapi benar sih, makanya kadang kita merasa kalau musik kita udah bagus, tapi kan menurut kita sendiri. Jadi menurut orang lain belum tentu juga. Jadi pendengar yang iya, yang pas lah. Seperti itu. Berarti udah berapa lama nih karir bermusiknya? 2012 ya? 2012 Mas. Cuman vakum di itu 2017 sampai 19. 2017 pertengahan Mas, setelah Agustus. Soalnya dari 2014 sampai 17 itu aku lebih ke orkes dangdut, di dangdut itu. Oh, punya orkes dangdut? Iya dulu. Dan setelah sejauh ini ada keinginan sih ingin tampil sama siapa gitu? Keinginan ya jelas Mas. Sama siapa? Banyak Mas, banyak banget. Soalnya Di Jogja misalnya? di Jogja, waduh oke. Lakuin Lakuinnya ya iya pastilah. Tapi mbok iso tepung ra ya. Iso sih, seharusnya bisa dong. Bisa. Jangan barik gitarnya. Iya. Heeh. Sama ngerubah beatnya aja. Dia kan dedet itu. Drummernya kecepetan lakuin aja. Kalau Jogja sama siapa Mas? Jogja kalau kepinginan ya terutama yang reggae banget. Menurut saya reggae banget itu kayak Breakfast Boy. Atau kalau enggak sama Mas Bowo RW itulah. Jadi pengen devomi cak jani. Allah. Kami Aulia. Kami Aulia aku isin aku. Aja sing cewek sih. Devo, pusing ada Devo. yang pusing devonya malah itu. Ya Mbak Tami Aulia, siapa tahu mau. Siapa tahu ya. Ya siapa tahu. Atau sama Mbak DJ itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Kalau Indonesia, maksudnya nasional. Iwan Fals. Semoga sejahtera. Amin. Kalau internasional? Internasional apa Blondie lah? Pasti. Yang sering tak dengerin. Jadi misal ditelepon dari sana, "Hai apaan Wahyu?" Misalnya kayak gitu tuh. Biar aku tahu lagunya kayak gitu. Dan keinginan yang ingin dicapai dengan sejauh ini yang sudah dijalani. Keinginan ya Album apa? album belum terpikirkan Mas, album. Maksudnya
Yang penting kita produksi musik kita itu diterima dulu. Harapannya cuma itu Mas, diterima di masyarakat dan masyarakat merasa terhibur. Harapannya cuma itu dulu. Untuk harapan kedepannya nanti kita pikirkan lah, seperti itu. Ada alasan nggak liriknya ada bahasa Jawanya itu apa lebih mudah diterima atau ada alasan lain? Bahasa Jawa itu karena aku kalau bikin lirik bahasa Indonesia aneh Mas. Aku beberapa nyoba itu aneh menurut saya sendiri. Ya nggak tahu sih kalau udah tak dengerin ke orang lain belum tahu. Tapi aku aneh istilahnya bahasa Indonesia aku tetap medok kayak gitu. Mending Jawa sisan wae lah kayak gitu. Dan tetap akan menjaga bahasa Jawa itu ya? Insya Allah tetap akan jaga Mas. Walaupun besok-besok nggak tahu pergeseran ya, besok-besok mau gimana, tapi unsur Jawa tetap ada Mas. Tuh, misalnya yang pengen tangkat Jawa nih, istilahnya kayak gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk para fans Apa Nyoman? Bersabar menunggu single terbaru. Iya, ya bersabarlah. Terima kasih sudah menerima Apa Nyoman kayak gitu. Terima kasih dulu aja. Mereka udah mau dengerin Apa Nyoman. Atau ingin bikin live konser? Ya itu nanti biar Pak Produser yang mikir. Pak Produser itu. Iya. Soalnya saya belum tahu caranya bikin itu, biar Pak Produser yang ngurusi. Aku tak mumet latihan, yes, dan lain-lain, monggo. Seperti itu. Mungkin terakhir ini ada pesan nggak buat teman-teman yang ingin baru berkarya, apa yang tips-tipsnya untuk mereka untuk kalau dari saya tipsnya adalah tetap semangat, jangan malas belajar, dan jangan intinya kadang kita bikin musik itu kan merasa kita enak itu kan menurut yang bikin, tapi menurut siapa tahu menurut orang lain bagus. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah putus asa, terus semangat berkarya, berlatih terus-terusan. Itu aja pesannya sih. Terima kasih Mas Apa Nyoman. Sama-sama Mas. Sudah direpoti. Siap. Sami-sami. Ora direpoti ya Mas. Terima kasih Pak. Semoga sukses terus untuk Apa Nyoman. Amin. Matur suwun. Tidak putus berkarya. Amin. Walaupun ada pandemi juga. Wah, jangan sampai. Jangan sampai. Terima kasih Mas ya. Selamat malam. Siap. Selamat malam. Lagi. Oke, mantap. I am sorry friend, saanane friend, ranwe duit friend, tapi kan tetep friend. I am sorry friend, kahanane friend, ranwe duit friend, tapi kan tetep